Makanya sebenarnya penting ya, penting dalam belajar teori itu kalau S2 ya, kalau S2 itu belajar teori itu harus mulai dari eh, latar belakang ya, latar belakang lahirnya teori itu ya, latar belakang lahirnya teori itu, latar belakang sejarahnya, latar belakang politiknya. Kemudian yang kedua, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi ya, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi. Jadi teori sosiologi acap kali tidak lahir dalam kondisi yang vakum ya, vakum tetapi ada pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mempengaruhi. Kemudian unit analisisnya apa itu penting. Kemudian proposisi-proposisi proposisi-proposisi teori yang sedang kita kaji itu juga harus menjadi perhatian utama. Nah, apa sih belajar teori itu kalau mahasiswa S2, mahasiswa S1 ya. Kalau mahasiswa S1 belajar teori itu ya belajar memahami ya, memahami substansi teori itu ya. Tetapi kalau mahasiswa S2 itu ya eh, selain memahami teori juga harus punya kemampuan untuk mengkritisi, mengkritisi teori itu, ya, mengkritik, ya, mengkritik teori itu, harus punya kemampuan itu. Mengkritik teori itu bisa menunjukkan kekuatan teori itu dan sekaligus juga bisa menunjukkan kelemahan, ya, kelemahan teori itu, itu, itu penting untuk mahasiswa S2. Jadi harus punya kemampuan itu, bukan hanya sekedar memahami, tapi juga eh, mampu melakukan kritik ya, terhadap teori yang sedang dikajinya. Kalau mahasiswa S3 selain memahami, punya kemampuan mengkritik, itu sekaligus juga harus punya kemampuan untuk mendekonstruksi ya, mendekonstruksi teori yang lama sekaligus mengkonstruksi teori baru ya. Jadi selain mendekonstruksi juga mengkonstruksi teori yang baru. Itu mahasiswa S3. Nah, oleh karena itu yang perlu Anda perhatikan yang tadi itu ya, bahwa untuk jenjang S2 itu belajar teori itu ada belajar selain memahami juga mengkritisi. Nah, ketika mempelajari teori maka tadi seperti yang saya sampaikan ya, itu mulai dari bisa memahami latar belakang ya, latar belakang lahirnya teori itu ya, latar belakang lahirnya teori itu, kemudian pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi, kemudian unit analisisnya apa, kemudian apa proposisi-proposisi dari teori itu seperti apa itu penting untuk di apa diperhatikan kalau kita belajar teori pada jenjang S2. Kalau dulu S1 sih paling-paling kita hanya memperkenalkan terkait dengan latar belakang atau biografi ya, biografi teoritisi itu, kemudian proposisi-proposisinya ini sebatas itu. Tapi kalau S2 ya harus kita tata sedemikian rupa, eh, belajar teori itu ya mulai dari eh, memahami latar belakang lahirnya teori itu, kemudian pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi, kemudian unit analisisnya apa, proposisi-proposisinya seperti apa. Ya, kemudian setelah itu ya Anda harus punya kemampuan untuk mengkritisi gitu ya, mengkritisi teori yang sedang Anda kaji itu. Menunjukkan kekuatan teori itu dan sekaligus menunjukkan kelemahannya. Eh, teori sosiologi itu ya lahir sejak saya ingin share dulu ya, share apa
Saya sebenarnya tidak perlu saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu pengertian teori dan seterusnya mestinya ya. Tapi tidak apa-apa lah saya refresh kembali ya. Saya refresh kembali pengertian teori itu apa gitu ya, biar kita memahami dengan benar. Karena begini, acap kali kita ini memahami secara tidak benar atau secara salah gitu ya, terkait dengan sebenarnya teori itu apa sih gitu ya. Kalau Anda sering mendengar ungkapan-ungkapan, ah itu teori ya, ada pejabat atau orang yang seringkali menggunakan ungkapan, ah itu teori gitu ya. Itu kan seolah-olah teori itu adalah sesuatu yang utopis ya, sesuatu yang utopia, sesuatu yang eh, sangat abstrak, kemudian tidak memiliki landasan empirik ya, tidak memiliki landasan empirik, eh, seolah-olah itu eh, ada di langit sana, sementara realitasnya ada di bumi gitu ya. Eh, saya menganggap itu wajar ya, menganggap itu wajar ketika yang mengemukakan atau yang menggunakan ungkapan itu orang yang tidak pernah belajar teori gitu ya. Wajar saja gitu ya. Tapi bagi Anda yang belajar sosiologi, terutama di jenjang S2, maka tidak boleh sekali-sekali menggunakan ungkapan itu. Karena ungkapan itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham teori gitu. Nah, tetapi memang kemudian ada persoalan di situ, ada pertanyaan di situ, bahwa memang bahasa teori itu memang bahasa yang abstrak ya. Bahasa teori itu bahasa yang abstrak. Tetapi dari bahasa yang abstrak itu sebenarnya teori itu tuh punya landasan empirik, punya landasan empirik. Memang kalau nanti kita bicara tentang bagaimana proses lahirnya teori itu eh, ada proses yang namanya proses abstraksi. Ya. Jadi proses abstraksi, realitas yang konkret ya, realitas di masyarakat yang konkret itu kemudian mengalami diabstraksikan sehingga menjadi bahasa teori yang abstrak. Ya. Mengapa diabstraksikan? Biar teori itu tidak hanya berlaku pada skop yang sempit ya, tapi bisa bersifat eh, teori itu tidak spesifik ya. Teori itu bersifat general ya, universal gitu. Eh, saya ambil contoh teori kebudayaan kemiskinan ya yang dikemukakan oleh Oscar Lewis itu. Itu kalau Anda tahu bahwa teori itu dibangun dari merupakan hasil riset dari 5 keluarga miskin di Meksiko. Dari 5 keluarga miskin di Meksiko, tetapi dikaji secara mendalam 5 keluarga miskin itu. Kemudian dari hasil kajian itu, kemudian dicoba diabstraksikan, dicoba digeneralisasikan, diabstraksikan, gitu. Yang kemudian menghasilkan teori kebudayaan kemiskinan. Nah, teori kebudayaan kemiskinan itu bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena kemiskinan tidak hanya di Meksiko, tidak hanya di daerah di mana teori lahir, tetapi bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dimanapun. Ya. Apakah di negara maju, apakah di negara berkembang, apakah di benua Amerika, di benua Asia, di benua Eropa, maupun di benua Afrika dan Australia, di mana ada kemiskinan, dan di situ ternyata kemiskinannya mengarah pada faktor-faktor kebudayaan, pada faktor-faktor internal masyarakat itu. Maka ya teori itu bisa dipakai untuk menjelaskan. Walaupun teori itu lahir dari Meksiko dan hanya lahir dari hanya 5 keluarga miskin. Tetapi ketika mengalami abstraksi, ya, menjadi bahasa teori yang abstrak,
maka itu bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dimanapun dan kapanpun. Jadi teori punya landasan empirik. Bedakan antara teori dengan pemikiran yang bersifat filosofis ya. Jadi kan ada filsafat ya. Filsafat itu kan metodenya. Itu kan melalui proses berpikir mendalam, melalui proses berpikir yang mendalam. Maka pengetahuan yang dihasilkan ya pengetahuan yang sifatnya filosofis itu. Tetapi teori itu adalah dibangun melalui sebuah riset, melalui penelitian, menggunakan metode ilmiah. Tidak ada teori yang lahir secara tiba-tiba, tidak ada teori yang lahir seperti wahyu, ya. Wahyu yang kemudian menjadi ajaran agama, ya. Tapi teori dibangun melalui sebuah riset, melalui penelitian dengan metode ilmiah. Karena dibangun melalui metode ilmiah, melalui kegiatan riset, maka teori itu kan punya landasan empirik gitu. Teori itu kakinya ada di bumi gitu ya. Walaupun dia ada di langit gitu. Tapi punya kaki di bumi gitu. Karena memang kenapa seolah-olah ada di langit sana? Karena bahasa teori bahasa yang abstrak gitu ya. Karena mengalami proses abstraksi. Nah, pertanyaannya teori kan yang menciptakan manusia melalui riset tadi, melalui penelitian tadi itu. Teori yang menciptakan manusia. Itu berbeda dengan agama. Agama wahyu diturunkan dari Tuhan ke para rasul, para nabi, ya, berupa wahyu, berupa ajaran. Nah, teori sebaliknya, teori itu yang membangun, yang melahirkan manusia melalui kegiatan riset tadi itulah. Di sini kemudian ada persoalan terkait dengan kebenaran. Kalau wahyu tadi kebenarannya adalah mutlak, ya, absolut. Kalau teori kebenarannya relatif. Kalau wahyu tidak perlu didiskusikan, tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Modalnya hanya keyakinan, kepercayaan gitu ya. Kalau tidak percaya, tidak yakin ya sudah, gitu. Jangan memeluk agama itu gitu. Tetapi kalau teori kebenarannya relatif, silakan didiskusikan, silakan diperdebatkan, silakan diuji kembali. Agama tidak perlu diuji kebenarannya. Sesuatu yang kebenarannya mutlak, absolut tidak perlu diuji kebenaran. Tetapi kebenaran yang relatif itu membuka ruang, membuka peluang untuk diuji kembali kebenaran itu gitu. Kebenaran teori itu terbuka untuk diuji kembali. Kalau kita melahirkan teori, maka kita harus siap bahwa teori kita ini kebenarannya relatif dan kebenaran itu akan menjadi out of date, menjadi tidak memiliki kebenaran ketika ada kajian-kajian baru yang kemudian menemukan teori baru. Dan itu sangat mungkin dan itu adalah sebuah keniscayaan. Gitu ya. Sebuah keniscayaan. Kenapa saya katakan sebuah keniscayaan? Karena teori sosiologi itu kan basisnya, basis datanya kan masyarakat. Ya. Anda tahu ya, karena masyarakat yang menjadi objek kajiannya, yang menjadi ontologinya, maka masyarakat itu adalah bersifat dinamis. Masyarakat
itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tidak ada masyarakat yang statis. Walaupun masyarakat itu terisolir, tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat selalu mengalami perubahan. Nah, karena masyarakat dalam kondisi yang selalu berubah, dan perubahan itu sendiri adalah sebuah keniscayaan, maka teori itu bisa jadi teori yang out of date, teori yang sudah tidak lagi bisa mengikuti perubahan masyarakat itu. Masyarakatnya berkembang terus. Sementara teori dilahirkan pada masa tertentu, ya, pada masa tertentu yang relevan dengan perkembangan masyarakat pada saat itu. Nah, masyarakatnya berkembang terus karena itu kemudian teori itu bersifat relatif kebenarannya dan harus membuka ruang untuk diuji kembali. Nah, ketika pengujian kembali itu menemukan penemuan baru, maka teori yang lama itu digantikan oleh teori baru. Ini teori itu seperti itu ya. Kalau kita bicara teori itu seperti itu. Ini prosesnya saja gitu. Bagaimana teori itu lahir kan ya. Dengan menggunakan metode ilmiah gitu ya. Di sini teori terus dievaluasi dan dapat berkembang seiring dengan penemuan atau bukti baru. Terus begitu. Anda baca bukunya Thomas Kuhn. Ya. Anda baca bukunya Thomas Kuhn. Dalam bukunya Thomas Kuhn itu menjelaskan bagaimana teori itu perkembangan teori melalui revolusi, revolusi ilmu pengetahuan, revolusi pengetahuan. Itu lahirnya teori baru itu akibat situasi krisis teori lama. Teori lama mengalami anomali, kemudian mengalami krisis, dan kemudian lahirlah eh, teori baru, lahirlah pengetahuan baru. Jadi Anda bisa baca bukunya Thomas Kuhn. Ya. Ya ini tadi yang saya katakan, ciri-ciri teori ya. Abstrak, terstruktur, mempunyai tujuan, dapat diuji, fleksibel, dan seterusnya. Itu pertanyaan kapan teori sosiologi lahir itu ya. Ada banyak penjelasan. Ya. Sebenarnya kalau kita membaca ya, membaca pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para filosof ya, misalnya oleh Socrates, oleh Plato, oleh Aristoteles itu. Pemikiran-pemikiran tentang masyarakat, tentang individu, tentang negara, itu sudah dipikirkan oleh mereka itu, oleh Socrates, oleh Plato maupun oleh Aristoteles. Bahkan teori-teori sosiologi yang mempunyai berbagai mazhab, ya, misalnya mazhab organis ya, mazhab organis. Mazhab organis itu kan mazhab yang menghasilkan aliran fungsionalisme, aliran positivistik. Itu sudah ada mazhab itu embrionya
sudah ada pada zaman Yunani kuno, zaman sebelum Masehi. Itu sudah dipikirkan oleh Sokrates, sudah dipikirkan oleh Plato, sudah dipikirkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa masyarakat itu analog dengan organisme. Masyarakat itu analog dengan tubuh manusia misalnya. Itu sudah jelas itu disampaikan oleh Plato maupun oleh Aristoteles. Jadi intinya sebenarnya pada zaman Yunani kuno itu pun itu ya. Itu sudah ada pemikiran-pemikiran tentang individu, tentang masyarakat, tentang negara, sudah ada. Mazhab organis itu sudah ada pada zaman Yunani kuno. Teori yang kita kenal sekarang ini, teori stratifikasi sosial misalnya, yang menjelaskan bahwa masyarakat itu heterogen, struktur sosialnya terdiri atas strata-strata sosial, itu sudah dijelaskan oleh Plato terkait dengan masyarakat ideal. Ada kelas pekerja, ada kelas militer, ada kelas penguasa. Itu Plato jelas sudah menteorikan itu, sudah memikirkan itu, sudah punya pemikiran tentang itu. Gitu. Nah, terus apa yang membanggakan dari para teoritisi yang modern ini gitu ya? Zaman Yunani kuno itu sudah pemikirannya sudah secanggih itu. Abad sebelum Masehi, bayangkan. Abad sebelum Masehi. Nah, ini yang kemudian menginspirasi, boleh jadi ya, menginspirasi lahirnya mazhab-mazhab dalam sosiologi, mazhab-mazhab teori dalam sosiologi, aliran-aliran dalam sosiologi. Tetapi yang ingin saya katakan, lahirnya pemikiran-pemikiran yang hebat-hebat itu, pemikiran-pemikiran filosofis pada zaman Yunani kuno, ya, pada abad sebelum Masehi, atau pada masyarakat modern seperti sekarang. Kalau kalau Anda belajar lahirnya sosiologi, itu kan lahir dari situasi krisis, kan? Lahir dari masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Sama pada zaman Yunani kuno itu, tokoh-tokoh filosof seperti Sokrates, seperti Plato, seperti Aristoteles itu lahir dari situasi krisis. Ketika negara Athena yang jaya, yang makmur, yang sejahtera, yang kuat, maju, itu tiba-tiba runtuh. Runtuh diserang oleh Sparta. Nah, dalam situasi krisis ini mengakibatkan situasi krisis. Dalam situasi krisis seperti itu kemudian muncullah tokoh-tokoh seperti Sokrates, Plato, Aristoteles memikirkan mengapa Athena yang kuat, yang sejahtera, yang maju seperti itu kok bisa runtuh, gitu ya. Muncullah pemikiran-pemikiran mereka yang sifatnya filosofis. Nah, sosiologi lahir juga dalam situasi krisis, gitu ya. Sosiologi lahir dari situasi krisis yang diakibatkan oleh revolusi Prancis dan revolusi industri. Revolusi Prancis di Inggris, revolusi industri revolusi Prancis itu revolusi politik itu di Prancis dan revolusi industri itu terjadi di Inggris itu. Saya juga ingin menyampaikan satu hal terkait dengan penggunaan istilah revolusi ya.
Ini biar biar semua terkonfirmasi bahwa selama ini kita salah dalam memahami konsep revolusi. Revolusi kan selama ini dipahami sebagai perubahan yang terjadi secara cepat, revolusioner, seperti itu ya. Radikal, ditandai radikalisme. Kan tidak seperti itu juga, ya. Kalau kita belajar dari revolusi industri, itu kan revolusi di bidang ekonomi, akibat dari penemuan mesin uap, ya. Penemuan mesin uap itu yang kemudian mendorong terjadinya mekanisasi. Mekanisasi ini kemudian struktur masyarakat lama yang agraris, yang tradisional, yang feodalistik, cara-cara produksi lama yang mengandalkan tenaga manusia, mengandalkan tenaga ternak, hewan, itu digantikan dengan cara-cara produksi baru yang mengandalkan tenaga mesin. Karena penemuan mesin uap tadi itu mampu mengubah atau mempunyai dampak perubahan yang luar biasa. Coba bayangkan di sektor pertanian misalnya, masyarakat yang tradisional memproduksi bahan pangan dengan menggunakan tenaga manusia dan tenaga ternak, itu tiba-tiba kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Terjadilah di situ mekanisasi. Nah, ini yang kemudian menjadi atau memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan terhadap produksi yang kemudian kita kenal dengan industrialisasi itu. Lahirnya kapitalisme itu juga dari revolusi industri. Lahirnya kapitalisme. Walaupun pada masa itu masih prakapitalisme, karena belum industrialisasinya belum seperti pada masyarakat modern. Masih prakapitalisme. Masyarakat feodalistik diganti dengan masyarakat modern. Masyarakat menjadi semakin, anggota masyarakat menjadi semakin rasional. Ini yang kemudian industrialisasi itu mengubah cara berpikir lama yang tradisional ke cara berpikir masyarakat yang lebih modern. Sehingga kemudian juga melahirkan masyarakat modern. Nah ini nanti kalau Anda belajar revolusi industri, maka kemudian nanti ada kaitannya dengan teorinya Karl Marx. Gitu. Teorinya Karl Marx itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa revolusi industri. Nah, revolusi industri kan terjadi 100 tahun, hampir 1 abad, tanpa kekerasan, tanpa radikalisme. Bayangkan peristiwa perubahan yang terjadi selama 1 abad, tanpa kekerasan, tanpa radikalisme, tetapi kita sebut sebagai revolusi. Nah, saya ingin menyampaikan hal yang kedua, revolusi Prancis. Revolusi Prancis, revolusi politik. Gitu, ya. Revolusi politik. Nah, itu berbeda dengan revolusi industri yang tanpa radikalisme, tanpa kekerasan. Tetapi kalau revolusi Prancis itu revolusi politik yang di dalamnya ada peristiwa kekerasan dan radikalisme. Rezim Louis XVI ya, itu kan rezim yang dikenal sebagai rezim yang totaliter, otoriter, hidup mewah gitu. Tetapi itu semua ditanggung oleh atau menjadi beban masyarakat Prancis waktu itu. Gitu. Masyarakat Prancis harus membayar upeti, harus membayar pajak, macam-macam gitu ya.
Tetapi itu semua dipakai untuk kehidupan berpoya-poya, hidup mewah gitu. Kalau Anda belajar sejarah kan Raja Louis XVI itu kan permaisurinya namanya Marie Antoinette ya. Marie Antoinette seorang perempuan yang ber, yang punya power gitu ya, punya power. Sementara walaupun Louis XVI itu raja, tetapi dia tidak punya power. Dia lemah, seorang seorang raja yang lemah, yang ketika makan kenyang kemudian tidur gitu ya. Apalagi dinabukkan oleh Marie Antoinette tidur, kemudian Marie Antoinette bangun dari tempat tidurnya, kemudian dia mengadakan pesta pora ya, pesta dengan para pemuda di kalangan istana itu. Jadi pesta pora gitu. Ya, tapi pesta pora itu dibiayai oleh ditanggung bebannya oleh rakyat Prancis itu. Nah, maka kemudian lahirlah pemberontakan, gitu ya. Pemberontakan yang dilakukan oleh para petani, kemudian Raja Louis XVI beserta keluarganya, beserta bangsawan yang lain, kemudian ditangkap, kemudian dipenggal kepalanya dengan pisau gilutin itu satu persatu, gitu. Yang ini kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat Prancis, gitu. Setidaknya kalau Anda belajar tadi Mas Rian ya, Mas Rian itu kan belajar politik ya, ilmu politik ya. Iya, Pak. Lahirnya paham demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa revolusi politik di Prancis. Paham egalite, paham liberté, ya. Liberté terkait dengan kemerdekaan, kebebasan, egalite terkait dengan kesederajatan, kesetaraan gitu ya. Itu lahir dari Prancis, lahir dari revolusi Prancis itu. Bukan dari Amerika gitu. Amerika itu kan kalau kita belajar revolusi politik Amerika itu kan sebenarnya bukan revolusi politik tapi lebih pada perang ya. Perang antara pendatang yang dari Inggris dan pendatang yang dari Prancis. Berebut wilayah di Amerika, benua Amerika. Maka kita kenal sebagai revolusi Amerika. Ini bangsa Amerika kan bangsa pendatang, seperti Australia itu pendatang. Nah, pendatangnya itu ya sebenarnya sumbernya dari dua negara itu, dari Prancis dan dari Inggris. Nah, ketika sama-sama mendarat di benua Amerika, kemudian mereka berebut wilayah gitu ya. Maka lahirlah revolusi Amerika itu dan bentuknya peperangan saja gitu ya. Bentuknya peperangan. Nah, yang ingin saya katakan adalah teori sosiologi lahir itu dari dua peristiwa revolusi besar ini. Revolusi industri itu nanti melahirkan teori-teori konflik Marxiannya Karl Marx. Sementara revolusi Prancis itu kan mengakibatkan terjadinya perubahan yang ada di Prancis, masyarakat Prancis itu. Nah, zaman itu belum ada ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu. Belum ada. Ini yang melatar belakangi lahirnya sosiologi. Ketika Agus Kom sebagai seorang filosof sebenarnya itu melihat bahwa di Prancis itu masyarakat mengalami perubahan akibat revolusi Prancis itu. Tetapi belum ada ilmu yang mengkajinya. Maka kemudian Agus Kom menyampaikan bahwa ilmu yang mempelajari perubahan sosial itu adalah fisika sosial. Fisika sosial dianggap tidak tepat gitu loh.
Kemudian Agus Kom mengganti fisika sosial dengan sosiologi. Sosiologi ilmu yang mempelajari perubahan sosial karena itu kalau kita bicara ontologi, sosiologi menurut Agus Kom ya. Apa sebenarnya objek kajian sosiologi itu? Agus Kom mengatakan sosiologi itu mengkaji sosial statik dan sosial dynamic. Mengkaji masyarakat dari aspek statisnya dan mengkaji masyarakat dari aspek dinamisnya. Nah, Agus Kom tidak berhenti di situ. Agus Kom melahirkan teori juga dengan menggunakan pendekatan historis. Agus Kom menghasilkan teori hukum tiga tahap perkembangan masyarakat. Nanti saya jelaskan lebih detail hukum tiga tahap perkembangan masyarakat bagi yang belum belajar tapi yang sudah pernah belajar ya anggap saja sebagai refreshing gitu ya, sebagai refreshing. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa lahirnya teori sosiologi itu berangkat dari situasi krisis. Artinya apa? Artinya lahirnya teori sosiologi itu ada latar belakang historisnya. Jadi ada latar belakang historisnya. Nah, saya ingin melanjutkan perkembangan pemikiran tadi itu ya. Zaman Yunani kuno sudah sehebat itu pemikiran-pemikiran. Masuk pada abad Masehi, awal abad Masehi sampai abad pertengahan, ya. Kira-kira tahun 1200-an ya, akhir. Bahkan kalau kita menggunakan teori hukum tiga tahapnya Agus Kom itu, awal Masehi sampai 1200-an itu masyarakat itu masuk pada tahap teologis. Jadi peristiwa apapun selalu dicarikan penjelasannya melalui kekuatan-kekuatan supranatural. Kemudian 1300 sampai 1800-an itu masuk pada tahap metafisik. Jadi peristiwa selalu dicarikan pada hakikatnya, hakikat alam, ya, hakikat alam. Nah, 1900 itulah kemudian awal lahirnya teori-teori sosiologi, lahirnya masyarakat modern. Nah, sosiologi lahir awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1838 ya, oleh Agus Kom. Pertanyaannya apakah sebelum sosiologi lahir itu sudah ada teori sosiologi? Ya tentu jawabannya belum, karena sosiologi baru lahir awal abad ke-19. Ya. Tetapi walaupun belum disebut sebagai teori sosiologi, pemikiran-pemikiran yang sifatnya sosiologis itu sudah ada, sudah disampaikan, diperkenalkan, dilahirkan oleh beberapa tokoh. Ya. Kalau sebelum abad Masehi itu oleh Sokrates, oleh Plato, oleh Aristoteles. Kemudian pada awal-awal abad Masehi itu memang sampai abad pertengahan ya, harus kita akui bahwa pemikiran manusia itu mengalami stagnasi, pemikiran manusia itu mandek. Bahkan abad pertengahan itu kita sebut sebagai abad kegelapan. Juga kita sebut sebagai abad skolastik. Mengapa disebut abad kegelapan? Karena pemikiran manusia itu ibarat
masyarakat itu hidup dalam gua ya, dalam gua yang tidak ada secercah cahaya di situ, gelap gulita, gelap gulita. Mengapa gelap gulita? Karena didominasi pemikiran manusia itu didominasi oleh dogma agama dan dogma gereja. Jadi dikendalikan oleh agama dan gereja. Manusia tidak boleh berpikir berbeda dengan dogma agama dan dogma gereja itu. Harus sama, harus linear, harus inline. Sehingga tidak muncul. Kalau Bapak Ibu mengkaji pemikiran-pemikiran manusia, tokoh-tokoh yang muncul mulai awal abad Masehi sampai abad pertengahan, sampai awal akhir abad pertengahan, itu tidak muncul pemikir-pemikir besar, tidak muncul teori. Pada abad pertengahan itu memang ada Santo Agustinus, Thomas von Aquinas. Memang ada beberapa pemikir yang lain, misalnya Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli. Di benua Asia, di Timur Tengah, itu ada pemikir besar juga dari Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu pemikirannya sangat sosiologis. Teori perubahan sosial itu Ibnu Khaldun membangun teori perubahan sosial, bagaimana masyarakat berkembang, bagaimana masyarakat berubah. Itu Ibnu Khaldun sudah punya pemikiran yang bersifat sosiologis. Sudah ada. Nah, di benua Eropa itu tadi kekuatan agama, kekuatan gereja itu yang kemudian yang bersifat dogmatis itu yang mengendalikan, ya, membelenggu. Manusia tidak punya kebebasan berpikir. Bukan Niccolo Machiavelli, tapi Galileo Galilei, Copernicus itu kan mencoba berpikir berbeda dengan ajaran agama dan ajaran gereja itu. Kalau gereja mengajarkan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya itu adalah bumi. Matahari dan planet-planet lain itu mengelilingi bumi gitu. Tetapi Galileo Galilei Kopernikus mencoba untuk berbeda gitu. Bukan bumi yang menjadi pusat dari tata surya itu, tapi matahari gitu. Ini dianggap bid'ah gitu ya. Pemikiran ini dianggap bid'ah yang tidak linear dengan ajaran gereja. Diancam hukuman mati kalau tidak menarik kembali apa yang di pengetahuan yang disampaikan itu. Ini cukup menggambarkan bahwa betapa kekuatan dogmatis itu membelenggu pemikiran manusia di benua Eropa di sana. Nah, yang muncul itu adalah pemikir-pemikir yang pemikirannya itu inline, pemikirannya itu se selaras dengan ajaran agama dan gereja. Misalnya muncul di situ adalah Thomas von Aquinas, Santo Agustinus, itu. Nah, dalam sosiologi itu akan kita temukan kalau kita belajar teori sosiologi, itu akan kita temukan banyak aliran. Mulai dari aliran fungsionalisme yang paling tua, gitu ya. Mazhabnya mazhab organis,
aliran konflik, aliran fenomenologi, aliran interaksionisme simbolik, aliran pertukaran sosial, feminisme, strukturasi, postmodernisme, ada aliran kritis. Itu aliran-aliran yang ada dalam sosiologi. Mengapa kok muncul banyak aliran gitu ya? Anda baca bukunya Jod Dreiser, ya. Bukunya Jod Dreiser terkait dengan sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Di dalam buku itu, Dreiser menjelaskan bahwa sosiologi itu multi paradigm. Sosiologi itu mempunyai banyak paradigma. Selain sebenarnya kalau kita belajar apa masyarakat itu, ya, masyarakat itu kan kalau ini loh, kalau kita bicara realitas sosial gitu ya, realitas sosial. Realitas sosial itu kan tidak tunggal sebenarnya. Realitas sosial itu jamak. Itu berbeda dengan realitas alam. Realitas alam itu tunggal. Kalau air didinginkan pada suhu tertentu, keniscayaannya adalah membeku. Itu niscaya itu. Air dipanaskan pada suhu tertentu mendidih, itu sebuah keniscayaan. Tidak ada air yang dipanaskan suhu tertentu membeku, tidak ada. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, sebuah keniscayaan. Besi dipanaskan memuai. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Keniscayaan. Benda yang memiliki berat jenis itu ya kalau di ketinggian jatuh ya ke bawah jatuhnya karena ada gravitasi. Ada gravitasi bumi. Ada gravitasi bumi. Ya silakan dikaji apapun ya, dikaji oleh siapapun, dikaji oleh dengan teori apapun, dengan metode apapun. Ya, ya memang realitas alam itu seperti itu, sifatnya objektif, memiliki kepastian gitu ya. Karena itu ilmu yang mengkajinya yang disebut sebagai ilmu pasti, ilmu alam. Itu besi Anda pegang, Anda banting-banting ya sudah ya, diem saja kan, benda mati kan. Nah, ini berbeda dengan realitas sosial. Realitas sosial itu sifatnya ganda, sifatnya jamak. Saya seringkali mengilustrasikan begini, kalau ada 10 orang diundang ke pesta pernikahan, kemudian satu persatu ditanya, sebenarnya motif Anda menghadiri pesta pernikahan itu apa gitu ya. Maka kita tidak akan menemukan jawaban tunggal seperti realitas alam tadi itu. Tidak menemukan jawaban tunggal. Jawabannya jamak. Jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan, ada yang motifnya menghadiri pesta pernikahan itu gugur kewajiban karena diundang. Ada yang menyampaikan motifnya, saya datang ke pesta pernikahan ini karena dulu ketika saya mengundang dia juga datang.
Ada yang menyampaikan motif, saya menghadiri peristiwa pernikahan ini karena teman saya, karena saudara saya, karena pimpinan saya, karena anak buah saya. Beda-beda kan? Tergantung siapa memberi makna apa, siapa memaknai apa. Beda-beda. Padahal peristiwanya sama loh, yaitu pesta pernikahan, undangan menghadiri pesta pernikahan. Sama kan? Kalau mestinya kalau alam gitu ya, itu kan sama gitu. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah itu apakah di Indonesia, apakah di Eropa, apakah di Amerika, di desa atau di kota kan sama. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau manusia kan tidak seperti itu. Tadi itu 10 orang ditanya tentang hal yang sama, menghasilkan 10 jawaban yang berbeda, menghasilkan 10 motif yang berbeda. Itulah realitas sosial gitu. Nah, ini yang kita kaji, ini yang kita hadapi, masyarakat yang seperti itu, individu yang seperti itu, kehidupan sosial yang seperti itu yang kita kaji. Sehingga menghasilkan berbagai macam aliran tadi. Ini nanti ya, ini ini saya ingin menyampaikan ya. Kalau Anda menulis, nanti Anda melakukan riset terkait dengan melakukan riset terkait dengan apa tesis misalnya, maka harus jelas dulu realitas sosial yang mau Anda kaji, realitas sosial yang menjadi ontologi dari tesis saudara itu yang mana gitu loh. Ini Josh Ritzer itu mencoba untuk mengintegrasikan, ya. Josh Ritzer mencoba untuk mengintegrasikan dalam sosiologi itu kan ada banyak paradigma, setidaknya ada 3 paradigma besar, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ritzer mencoba untuk memadukan, mengintegrasikan 3 paradigma itu menjadi paradigma terintegrasi atau paradigma terpadu. Nah, penjelasannya terkait dengan realitas sosial seperti ini. Ritzer membagi 4 kuadran realitas sosial dengan mendasarkan diri pada 4 sumbu atau 4 antara realitas sosial yang makro dengan yang mikro, realitas sosial yang subjektif dengan realitas sosial yang objektif. Maka ditemukan 4 kuadran ini. Ketika menghubungkan realitas sosial yang makro dengan realitas sosial yang subjektif, maka akan akan menghasilkan realitas sosial yang makro subjektif. Ketika menghubungkan antara realitas sosial yang makro dengan realitas sosial yang objektif, maka akan menghasilkan realitas sosial yang makro objektif. Nah, yang objektif dengan yang mikro menghasilkan mikro objektif, dan yang mikro dengan yang subjektif menghasilkan realitas sosial yang mikro subjektif. Ada 4 gugus realitas sosial ini. Nah, saya nanti akan menghargai saudara kalau ketika melakukan riset untuk tesisnya, Anda sudah sangat jelas realitas sosial yang Anda kaji itu yang mana gitu ya. Gugus yang mana.
Misalnya yang mikro objektif itu misalnya saya akan mengkaji terkait dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada di sini, mikro objektif di sini. Realitas sosial itu kan terjadi pada aras mikro, tetapi dilakukan antar individu misalnya. Atau individu dengan kelompok misalnya. Itu mikro objektif. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan misalnya melakukan kajian tentang motif orang menghadiri pesta pernikahan, mengkaji realitas sosial dari sisi fenomenologi, membongkar dunia kesadaran, membongkar dunia kesadaran atau dunia sosial itu dibangun melalui dunia kesadaran. Maka realitas sosialnya adalah mikro subjektif. Unit analisisnya individu. Kalau ingin mengkaji misalnya terkait dengan kebudayaan, di sini terkait dengan struktur sosial yang besar, masyarakat, negara, dan seterusnya, di sini jelas realitas sosial yang mau dikaji itu jelas pada tataran mana, pada aras yang mana gitu. Nah, saya belum pernah menemukan ada riset yang unit analisisnya jelas seperti ini, belum pernah menemukan. Ini tolong nanti kalau Anda menulis tesis, Anda merujuk pada Ritzer, George Ritzer. Anda bisa merujuk pada bukunya Ritzer terkait sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda atau teori sosiologi modernnya Ritzer itu ada di situ. Sangat jelas ini digambarkan di situ. Ini harus dipakai nanti selamanya gitu. Artinya apa? Artinya saya ingin menunjukkan bahwa kalau Anda belajar sosiologi, teori sosiologi di S2 gitu ya, ya harus lebih 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 baik lah dibanding ketika Anda belajar sosiologi, teori sosiologi di S1 gitu. Harus ada nilai lebihnya gitu. Nanti kalau sama dengan Anda belajar sosiologi S1 ya, artinya kan tidak ada bedanya, tidak ada pembedanya. Nah ini saya akan menjelaskan juga terkait dengan singgung tadi, kalau unit analisisnya itu negara, masyarakat, gitu, maka itu adalah masuk teori sosiologi mikro, teori sosiologi makro. Kalau unit analisisnya itu individu, maka teori sosiologi mikro. Kalau unit analisisnya itu misalnya terkait dengan hubungan antar individu, relasi individu dengan kelompok, atau kajian tentang kelompok, maka itu teori teori sosiologi taraf menengah atau middle ring ya, middle ring teori. Kalau kita mendasarkan diri pada kronologi waktu, ya, mendasarkan diri pada kronologi waktu lahirnya teori itu. Kalau teori itu dilahirkan oleh para tokoh pendiri sosiologi, founding fathers sosiologi, maka itu kita kelompokkan ke dalam teori sosiologi klasik. Nah, kalau dilahirkan oleh tokoh-tokoh yang setelah para pendiri sosiologi, itu adalah teori sosiologi modern.
Nah, ketika teori sosiologi modern itu berkembang, kemudian muncul anti mainstream, pemikiran-pemikiran teori-teori yang mencoba untuk mendekonstruksi, mencoba untuk mendobrak kemapanan dan seterusnya. Maka muncullah di situ postmodern. Ini kalau kita mengelompokkan teori-teori itu. Satu, dasarnya unit analisisnya apa, dan yang kedua kronologi waktunya. Walaupun klasik, itu belum tentu loh. Teori itu klasik. Belum tentu teori itu tidak atau sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang. Tidak loh. Nanti kalau Anda belajar teori konflik yang Martian, gitu misalnya, maka teorinya Marx itu sampai sekarang masih relevan dipakai untuk menjelaskan bagaimana relasi antara buruh dengan pemilik modal. Masih relevan, masih bisa dipakai. Ada juga teori yang sudah usang, teori yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat ada juga. Hmm. Teorinya Max Weber misalnya terkait dengan motif tindakan, itu ya bisa kita pakai untuk menjelaskan realitas sosial yang ada sekarang. Misalnya Anda menjelaskan tentang masyarakat desa yang tradisional. Ya teorinya siapa ya? Teorinya Max Weber tentang masyarakat tradisional. Masyarakat yang masih terikat pada tradisi, yang tindakannya mendasarkan diri pada kebiasaan-kebiasaan masa lampau. Itu ya teorinya Max Weber. Sampai sekarang masih bisa dipakai untuk menjelaskan. Relasi antara pedagang dengan pembeli misalnya. Ya teorinya Max Weber terkait dengan rasionalitas instrumental. Coba Anda menjelaskan tentang motif tindakan orang umroh, orang ibadah haji, atau ibadah-ibadah agama yang lain. Ya teorinya Max Weber tentang rasionalitas nilai masih relevan. Sosiologi kaya teori, jadi apapun bisa dijelaskan oleh teori. Orang kentut itu loh bisa dijelaskan dengan teori sosiologi. Bisa nggak kira-kira? Ayo, bisa. Orang kentut itu bisa menyebabkan konflik kok. Hanya persoalan ada bau tapi tidak ada rupanya, bayangkan. Tapi orang bisa bertengkar, orang bisa saling membunuh. Hanya persoalan bau yang tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya. Konflik. Ya. Kita punya teori konflik. Bunuh diri. Bunuh diri itu apa hanya bisa dijelaskan oleh teori-teori psikologi? Enggak, sosiologi punya teori bunuh diri. Cuma media massa seringkali tahunya kalau bunuh diri itu hanya faktor psikologi, sehingga larinya untuk mencari penjelasan itu ke orang-orang psikologi. Padahal sosiologi juga punya teori bunuh diri. Ya, ini gambaran ya sebagai pengantar sebelum kita mendiskusikan terkait dengan teori-teori sosiologi, mulai dari yang klasik sampai yang postmodern. Mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan. Atau Anda bisa menambahkan, memperkaya apa yang saya sampaikan. Silakan itu.
Mungkin Mas Rian yang belajar ilmu politik mungkin ada perspektif lain atau paradigma lain Eh, untuk Kita memperkaya sih. menyimak dulu Pak. Tapi Ya, memang apa? Tadi saya mungkin kalau elaborasi dikit ya. Ya saya sepakat dengan Bapak soal relevansinya pemikiran karma sih Pak. Itu justru makin kesini tuh makin relevan gitu. Kenapa? Itu ditandai misalkan makin banyaknya produksi produksi pengetahuan yang berdasarkan pemikiran Karl gitu. Jadi kita tahu misalkan di passion studies misalkan itu saya sering mengikuti passion studies karena saya juga tertarik sama isu agraria ya. Itu banyak sekali referensi yang didasari oleh pemikiran Marx gitu dalam melihat bagaimana dinamika sosial dalam konteks ini misalkan kelas gitu. Jadi eh, saya melihat Karl Marx menjadi salah satu apa ya kalau kita kategorikan sebagai sosiolog gitu yang masih sangat relevan gitu. Justru juga dalam banyak apa ya pembacaan-pembacaan dia di hampir memasuki 200 tahun ke hari ini itu justru makin relevan gitu. Misalkan kontradiksi-kontradiksi yang dia tunjukkan dari perkembangan masyarakat gitu. Misalkan eh, saya baca belakangan itu salah satu penulis namanya Intan Suwandi dia bicara soal neoliberalisme gitu. Eh, dia juga melihat perubahan sosial yang ada di bawah gitu tuh. Bagaimana masyarakat eh, bisa menerima berbagai bentuk interaksi sosial yang dimoderasi oleh pasar dan sebagainya. Jadi itu sih yang apa ya, tadi ketika Bapak mengingatkan itu kembali, jadi saya mulai mulai apa mulai terpantik gitu. Oh iya benar ya. Memang apa ini masih sangat relevan. Kira-kira itu sih Pak. Kalau ya, beberapa pemikir-pemikir lain itu saya juga masih mencoba untuk mengikuti gitu. ya. Jadi kan teori konflik Marsian itu kan juga ber, bermetamorfosa gitu ya. Nanti dalam perkembangannya kan muncul varian-varian. Ada teori konflik yang non-Marsian, ada teori konflik yang neo-Marsian. Gitu. Teori konflik yang non-Marsian nanti itu ada tokoh-tokoh di situ seperti Rab Darendo. Itu dia membangun teori justru sebagai antitesis dari teori Marsian. Hmm. Jadi antitesisnya gitu. Mendasarkan diri pada perkembangan masyarakat industri modern. Nah, yang neo-Marsian itu, teori-teori yang neo-Marsian, teori-teori konflik yang neo-Marsian, itu teori-teori yang ber teori Marsian yang bermetamorfosis di Amerika Latin oleh Cardoso, oleh André Gunder Frank, ada juga oleh Samir Amin. Di Indonesia dulu yang aliran neo-Marsian itu Adi Sasono itu. Adi Sasono itu alirannya neo-Marsian yang kemudian menghasilkan kalau di Amerika Latin menghasilkan teori-teori ketergantungan. Teori-teori ketergantungan itu unit analisisnya negara, hubungan antar negara, relasi antar negara, negara maju dengan negara berkembang. Ada juga varian-varian teori modernisasi. Pak, izin tanya Pak. Ini Silakan. Hmm. saya kemarin mau nanya sama Pak Muzakir cuman kelewatan. Saya mau nanya sebenarnya teori-teori sosiologi ini apa secara praktis ya. Misalkan karena saya mau nanya pendapat Bapak sebenarnya teori-teori sosiologi ini secara praktis itu terutama di Indonesia ya Pak.
itu sering di ini nggak sih Pak mendapatkan tempat yang baik gitu nggak sih Pak? Misalkan contoh gitu, pada konteks kebijakan, kebijakan publik gitu. Katakanlah pemerintah ingin mengembangkan satu apa eh, sat- satu perubahan infrastruktur di dalam satu desa gitu, di desa tertinggal gitu di Indonesia Timur atau di mana gitu. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya pengalaman-pengalaman praktis yang dimana sosiolog-sosiolog Indonesia itu dijadikan konsultan gitu oleh pemerintah gitu, dimintai pendapatnya dan sebagainya gitu. Karena ini jarang gitu saya dengar gitu ya. Nah, maksud saya ini mungkin agak ngelebar gitu. Cuman maksudnya manfaat praktisnya gitu yang kita tahu kalau tadi Bapak bilang ini kan paradigmanya banyak gitu Pak gitu. Nah, kira-kira yang kontekstual seperti apa dan apakah posisi sosiologis itu sedemikian strategis atau ternyata belum ada tempatnya di Indonesia gitu. Terima kasih. Sebenarnya nggak melebar, pertanyaan Anda tuh relevan. Karena begini, kalau kita belajar filsafat ilmu ya, belajar filsafat ilmu itu ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ontologi terkait dengan apa yang menjadi objek kajian ilmu itu, epistemologi terkait bagaimana mengkaji objek kajian itu, kan? Artinya ini terkait dengan metodologi, dan epistemologi itu terkait dengan kegunaan manfaat, gitu. Fungsi dari ilmu itu. Gitu. Nah, pertanyaan Anda menarik ini. Teori apa sosiologi itu dan teori-teorinya tentu saja. Itu kan sebenarnya kalau saya mengatakan sosiologi itu ada yang mengatakan sosiologi itu ada yang merupakan pure science ya, sosiologi murni yang teori sosiologi dibangun atau teori itu dibangun hanya untuk kepentingan pengembangan teori secara teoritis gitu, tanpa bermaksud untuk mengaplikasikan atau menerapkan, mengimplementasikan teori itu pada tataran praktis. Tapi ada juga teori sosiologi yang bersifat applied science, sosiologi yang bersifat applied science. Sosiologi itu ilmu terapan, tentu saja teori-teorinya juga bisa dipakai untuk misalnya ada tataran kebijakan dan seterusnya. Cuma persoalannya kan tergantung pada rezim ya, rezim penguasa. Saya masih ingat Pak Harto ya, Pak Presiden Soeharto itu ketika membuka Kongres Ilmu-Ilmu Sosial itu mengatakan ilmu sosial itu tidak menjernihkan masalah, tidak menjernihkan situasi, tapi malah memperkeruh masalah. Artinya apa yang Anda katakan tadi, apresiasi atau rekognisi pemerintah atau penguasa terhadap ilmu sosial itu masih sangat sangat rendah. Tidak ada rekognisi, tidak ada apresiasi. Jadi justru menganggap sebagai ilmu yang memperkeruh masalah. Saya tidak dalam posisi menyalahkan Pak Harto dengan ungkapan itu ya. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa memang betul ilmu sosial itu ya ya seperti itu. Sosiologi sendiri ada yang mengatakan sosiologi itu ilmu yang bersifat subversif. Ilmu yang Ngeri-ngeri bersifat sedap ya Pak. karena sosiologi itu selalu orang-orang sosiologi ya selalu berpikir kritis ya, skeptis kritis. Saya selalu mengajarkan mahasiswa saya satu, Anda harus jadi sosiolog, orang yang belajar sosiologi yang skeptis satu, dan yang kedua kritis. Misalnya kalau pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita rata-rata misalnya 5%. Angka kemiskinan kita sudah 9, sekian persen atau sudah di bawah 10%. Orang awam boleh saja percaya gitu ya. Orang awam boleh saja percaya gitu. Kalau saya tidak percaya sebagai orang sosiologi.
Saya selalu mempertanyakan parameternya apa. Satu misalnya tentang pertumbuhan ekonomi. Parameternya apa? Dua, siapa yang memiliki kontribusi terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% itu? Apakah seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kontribusi? Jangan-jangan hanya sekelompok kecil orang yang punya modal, punya kekayaan besar, yang punya kontribusi paling besar dari angka pertumbuhan ekonomi 5% itu. Saya bisa mengatakan 20% orang Indonesia mempunyai kontribusi 80% terhadap pertumbuhan ekonomi 5%. Dan sebaliknya yang 80% penduduk itu hanya mempunyai kontribusi 20%. Artinya apa dari situ? Dari situ muncul kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Sekelompok kecil orang punya kekayaan luar biasa, sementara sebagian besar orang miskin. Itu loh. Itu orang sosiologi berpikirnya begitu. Sekarang angka kemiskinan 10%. Ambil kasus saja, ambil contoh 10%. Pertanyaannya parameternya apa? Kalau parameternya adalah pendapatan per kapita dalam 1 bulan, di wilayah pedesaan itu katanya 560.000. Ya. Dan itu sebagai parameter garis kemiskinan. Itu kan angka statistik. Sekarang saya tanya, kalau orang miskin itu adalah orang yang pendapatannya dalam 1 bulan itu di bawah 560.000. Ya. Katakanlah sekarang 559.000 sudah miskin. Sebaliknya, orang yang pendapatannya 561.000 sudah dikategorikan tidak miskin. Rp1, bayangkan. Nah ini kan berpikir nakal kan gitu kan. Kita berpikir nakal. Nah kalau sekarang garis kemiskinan itu, parameter garis kemiskinan itu kita naikkan. Tidak 560.000, tetapi 700.000. Apakah angka 10% tadi itu bertahan? Kan tidak. Naik kan gitu. Makanya kita jangan terbuai dengan angka-angka statistik yang seperti itu. Kita orang yang belajar sosiologi harus kritis, skeptis. Nggak percaya saya. Saya nggak percaya. Kalau ada orang mengatakan Indonesia aman-aman saja, di balik pernyataan itu justru Indonesia sedang sedang tidak aman gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian ini loh yang menyebabkan ilmu sosial itu diposisikan marginal gitu. Sementara di negara-negara maju, ilmu sosial itu, sosiologi, antropologi, politik, itu justru sejajar dengan ilmu yang lain, saintek, sejajar, diapresiasi, direkognisi gitu. Nah, di Indonesia agak unik gitu ya. Zaman Orde Baru itu agak unik. Bukan ilmu sosial itu bukan nggak dipakai loh. Ilmu sosial itu dipakai. Pak Harto membangun negara ini itu dengan menggunakan teori-teori sosiologi loh. Misalnya satu saya contohkan ya. Bagaimana Pak Harto mempunyai kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia ketika dia menjabat sebagai presiden. Mulai dari tahun 19 awal 70-an sampai dia lengser. Semuanya menggunakan teori hegemoninya Gramsci. Gramsci mengatakan untuk menciptakan kepatuhan.
masyarakat itu dengan kekuatan moral gitu ya. Dengan kekuatan moral, dengan kekuatan hegemoni. Hegemoni itu melalui kekuatan moral. Apa waktu itu? Kita mengenal apa yang disebut dengan P4. P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. P4 itu ditatarkan kepada seluruh penduduk, seluruh warga negara. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan kepatuhan. Kita dihegemoni, supaya kita menyetujui apa yang menjadi tujuan dari penguasa itu. Kita mengamini, kita menyetujui, karena kita telah terhegemoni melalui kekuatan moral itu, P4, gitu, melalui kekuatan agama, ideologi Pancasila. Itu waktu itu dipakai sebagai instrumen oleh penguasa, oleh Pak Harto, untuk menciptakan kepatuhan. Nah, Gramsci mengatakan, kalau orang ditundukkan melalui kekuatan moral tidak bisa, maka melalui kekuatan dominasi. Mahasiswa yang protes sana protes ini hilang tanpa jejak kan waktu itu. Banyak mahasiswa yang hilang waktu itu, ditangkap, entah di penjara, entah dibunuh, apa kita tidak tahu sampai sekarang. Itu kekuatan dominasi, melalui kekuatan represif, melalui apa? Melalui itu. Kalau menurut Althusser, melalui kekuatan represif negara, aparatur represif negara, polisi, tentara. Tapi yang tidak ditundukkan, yang tidak apa, yang mau ditundukkan melalui kekuatan hegemoni ya, ya tidak menghadapi persoalan itu gitu ya. Misalnya dulu Pak Harto diangkat sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Semua orang harus mendukung program pembangunan nasional. Yang tidak diberi label, diancam dengan label PKI. Ya. PKI itu dulu kan menakutkan orang tidak takut pada Tuhan, tapi takut pada label itu. Karena apa? Label itu akan melekat pada anak cucunya juga. Melekat selamanya itu. Ya. Itu satu contoh ya, Pak Harto membangun negara ini ketika ingin menciptakan stabilitas politik dan keamanan itu menggunakan teorinya Gramsci. Yang kedua, Pak Harto itu berangkat dari pengalaman Orde Lama. Orde Lama itu kan tidak bisa membangun ekonomi karena stabilitas politik dan keamanannya kan goyah terus. Itu. Kabinet jatuh bangun. Sehingga tidak bisa membangun ekonomi, angka inflasi sampai 650 digit, 160 angkanya, 3 digit. Pak Harto berangkat dari situ. Nah, supaya bisa membangun ekonomi, maka harus dibangun landasan stabilitas politik dan keamanan yang kuat. Nah, teori apa yang dipakai ini? Pak Harto mengadopsi teori Guillermo Odoni. Guillermo Odoni jelas mengatakan, pembangunan ekonomi akan bisa dilakukan kalau ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan. Tercermin dari apa? Coba Anda lihat, Anda belajar sejarah sekarang. Tercermin dari dulu Pak Harto membangun Indonesia itu kan melalui tahapan. Tahapan 5 tahunan yang disebut dengan pelita. Nah, pelita ini dibangun melalui konsep apa yang disebut dengan trilogi pembangunan. Anda amati sekarang, pada awal Orde Baru, logi yang pertama, trilogi yang pertama itu adalah stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi.
ekonomi. Yang ketiga baru pemerataan. Ini trilogi yang pertama yang menempatkan stabilitas politik dan keamanan itu pelita satu, pelita dua, pelita tiga itu masih masih menggunakan konsep itu, masih memprioritaskan menempatkan itu teorinya Guillermo O'Donnell. Pak Harto nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, tetapi Pak Harto punya think tank, punya pemikir-pemikir lulusan Harvard University yang itu menjadi pemikirnya Pak Harto. Pak Harto membangun negara ini by science, by teori, dengan teori. Pak Harto punya konsep Indonesia itu akan tinggal landas, ya, tinggal landas pada pelita ke-6 atau pelita ke-7. Teorinya siapa? Itu teorinya J.J. Rosto. Teorinya, ya, teorinya J.J. Rosto. Dibangun by teori, cuma tidak terang-terangan, gitu ya. Ya kita yang belajar teori paham. Oh, Pak Harto pakai teori ini, pakai teori ini, pakai teori ini, paham. Itu itu aksiologi. Kita bicara apa yang Anda tanyakan tadi itu, Mas Rian. Itu adalah aksiologi dari ilmu, ilmu pengetahuan dari sosiologi. Sebenarnya sudah banyak dipraktekkan, tapi tidak secara terang-terangan, tidak secara terbuka. Banyak dipraktekkan, aksiologi itu. Gitu ya, Mas ya. Apalagi sekarang kan, sekarang ini kan Iya Pak, nyimak Pak, nyimak. kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan pembangunan itu kan harus didorong apa dirumuskan, diputuskan berbasis data kan. Harus berbasis data. Lah, basis data itu kan harus dibangun lewat ilmu kan, lewat pengetahuan, lewat ilmu pengetahuan, melalui riset kan gitu. Jadi sekarang kan kebijakan-kebijakan itu harus dibangun melalui riset. Hasil riset itulah yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan gitu. Iya benar Pak. Artinya saya kan ingat ya Pak, misalkan kemarin dalam kasus Omnibus Law itu Pak, Ya, atau RUHP itu kan itu banyak aspek-aspek sosiologisnya tuh ya, yang seharusnya itu termuat dalam naskah akademik gitu toh. Nah, pada kenyataannya kita tahu, kita menyaksikan bahwa proses prosedur pembentukan regulasi ini aja eh, telah melanggar banyak aturan gitu, sehingga kita menyaksikan rentetan demonstrasi besar-besaran dalam skala nasional gitu. Nah, itu yang mungkin tadi saya jadi lebih terang dan juga sepakat dengan Bapak bahwa artinya eh, tidak hanya pada bidang sosiologi, mungkin juga studi-studi lainnya gitu di Indonesia ini sangat amat bergantung posisinya terhadap relasi kuasa kita yang atau tadi Bapak mention itu rezimnya gitu Pak. Nah, memang saya juga melihat kecenderungannya hari ini terutama di dekade terakhir ini nampak semakin anti science gitu saya melihatnya gitu karena dalam beberapa riset itu misalkan beberapa waktu lalu The Conversation tuh juga membuat laporan gitu terkait banyaknya kebijakan-kebijakan publik terutama di sektor ekonomi ekstraktif itu sangat sekali mengabaikan hak-hak masyarakat gitu dan kebijakan itu tidak melihat bagaimana struktur dan kebudayaan masyarakat itu akan mengalami dampak negatif gitu Pak. Itu sangat terlihat gitu misalkan dalam kasus nikel gitu Pak di Morowali gitu di ini yang mana
banyak sekali teman-teman di berbagai jaringan sosial masyarakat itu tidak didengar gitu. Dan saya pikir seharusnya apa sebagai orang yang belajar sosiolog, tadi Bapak bilang apa skeptis ya untuk bisa meragukan apa yang disajikan oleh rezim gitu. Terima kasih Pak. Ya, itu sangat ini, sangat Marsian itu. Jadi nanti kalau kita belajar teorinya Marx itu bagaimana masyarakat itu dibagi dalam dua ini ya, dua basis itu ya, yaitu superstruktur dan substruktur gitu. Tapi nanti aja lah yang Anda sampaikan tadi itu nanti kita kita apa kita kaji pada saat kita membahas teorinya Marx itu ya. Jadi ada basis superstruktur dan substruktur itu. Itu yang disebut sebagai mode of production. Jadi, berdasarkan mode of production kapitalisme itu masyarakat dipolarisasi dalam dua dua struktur ya, struktur atas dan struktur bawah itu. Atau saya lebih suka menyebut superstruktur dan substruktur itu. Tapi nanti kita kaji pada saatnya itu. Masih ada? Silakan. Saya Pak mau tanya, Ya, silakan Mbak Okni. ya kan kemarin Prabowo itu sempat meresmikan Danantara itu Pak ya, Hmm. eh, apa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang sama Pak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sama SBY. Nah, itu ketika dikaji dengan sosiologi sebenarnya motif beliau ini seperti apa nggih Pak? Karena banyak sekali kan nggih program-program yang baru. Kemudian apakah memang ini nantinya bermanfaat dan digunakan untuk masyarakat kelas menengah atau malah justru lebih sebagai lumbung baru bagi kelas atas gitu Pak? Dan apakah memang Danantara ini diperlukan? Terima kasih. Ya, nanti ya kita akan kalau 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 penjelasan sosiologi itu ya ya sangat tergantung pada paradigma atau perspektif apa yang kita pakai itu ya. Kalau misalnya kita belajar, kita menjelaskannya dengan menggunakan perspektif fungsionalisme itu, apa sih yang nggak berfungsi? Semua berfungsi, semua punya fungsi kan gitu. Kemiskinan aja punya fungsi kan. Sehingga kalau dari perspektif fungsionalisme itu pemerintah punya program untuk pengentasan atau penghapusan kemiskinan itu kan sesuatu yang impossible ya karena sepanjang kemiskinan itu dibutuhkan oleh masyarakat maka kemiskinan itu akan tetap ada gitu ya. Jadi persoalannya itu aja gitu. Nah, dan antara itu didirikan kan karena punya fungsi gitu ya. Nah, nanti kan bisa dilihat dari perspektif konflik gitu. Bisa dilihat dari perspektif konflik Marsian. Pertanyaan besarnya kan siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari lembaga baru itu gitu ya. Apakah masyarakat secara luas ya, apakah masyarakat strata sosial bawah atau masyarakat strata sosial menengah dan strata sosial atas. Itu kan persoalan-persoalan yang bisa kita diskusikan dari berbagai perspektif ya, dari berbagai paradigma gitu ya. Kalau perspektifnya pemerintah ya, ya itu mempunyai fungsi yang besar untuk membangun ekonomi negara ini. Perspektifnya pemerintah, tetapi sebenarnya yang dibangun tuh ekonominya siapa kan itu ya. Ekonominya siapa? Jangan-jangan kita ini jatuh seperti Orde Baru dulu ya. Orde Baru dulu itu kan dengan teori ekonomi trickle down effect itu ya. Jadi membangun ekonomi itu melalui pertumbuhan dulu.
Jadi ibarat menciptakan kue, kuenya diciptakan yang besar, kemudian setelah kue itu besar baru dibagi-bagi gitu loh, trilogi pembangunan itu loh. Itu kan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi itu artinya kan seperti kita ini menciptakan kue dulu. Nanti kalau kuenya sudah besar, baru kemudian kue itu dibagi-bagi secara merata gitu ya. Melalui teori trickle down effect itu, rembesan ke bawah gitu ya. Jadi ibarat nanti mengisi bak mandi itu ya, atau mengisi cangkir, mengisi gelas itu, nanti kalau gelasnya udah penuh, maka air itu kan akan merembes ke bawah, menetes ke bawah gitu. Sama, nanti pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak usaha dibangun, kemudian kan logikanya begitu, logika berpikirnya. Nanti usaha yang dibangun itu akan menyerap tenaga kerja dan seterusnya itu loh, akan menumbuhkan ekonomi di sekitar perusahaan itu. Nah, seperti itu. Ya ini kalau kita lihat dari perspektif fungsionalisme ya seperti itu. Tetapi sebenarnya apakah betul sih setelah kue itu diciptakan besar itu kemudian nanti dibagi secara merata? Ternyata ya tidak itu ya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan nasional yang tinggi, itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang tadi punya modal tadi itu. Nah, sebagian besar orang yang tidak punya modal ya tidak menikmati kue itu. Apalagi ada variabel korupsi. Kue yang besar ternyata ada tikus di dalamnya gitu, digerogoti oleh tikus-tikus itu ya. Akhirnya ya tidak menciptakan kesejahteraan, tidak ada pemerataan gitu ya. Sebelum dibagi rata ternyata habis ya sudah digerogoti tikus-tikus tadi itu. Kan itu sebenarnya penjelasan-penjelasan. Tapi nantilah kita perdalam di teori-teori konflik yang Marsian, yang non Marsian, yang neo Marsian itu nanti akan bisa menjelaskan itu yang Anda tanyakan tadi. Saya kira Oke, cukup ya karena sudah baik, Pak. setengah 10 ini saya belum pulang ke rumah. Ya, Pak. Untuk Kita pertemuan minggu depan bagaimana, Nggih, Pak? ya kalau malam, Jadwalnya. malam begini ya nggak apa-apa. Malam begini kita mulai jam 7 tadi kan mulainya lambat setengah jam ya. Karena saya ada rapat tadi ya. Rapatnya ya sampai setengah 8 gitu. Ya kita sepakat aja nanti komunikasi lewat WA gitu ya. Apakah di hari yang sama, Pak? Hmm? Eh, Di hari yang sama dan jam yang sama, Pak? Ya Atau nanti ada? kita apa sebelum kuliah mungkin bisa komunikasi dulu ya, Oke, siap, Pak. menyesuaikan. Saya takut. Yang terpenting perkuliahan berlangsung ya, tidak ada yang kosong nanti tolong di apa dijadwal ulang itu kapan nanti ya, ganti. Siap, siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira itu ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.